social economy dari 2.0 ke 4.0 sekarang gitu ya, kita bicara tentang bagaimana kita melakukan kebaikan ya kan, secara sustainable. Hai sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast. Hari ini saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast. Hari ini I am with one of the most aspiring women I've ever met in my life. Beliau adalah seorang pelopor kewirausahaan sosial di Indonesia dan Asia, penerima penghargaan dari yang dianugerahi oleh PBB United Nations EY, dan juga dinobatkan sebagai salah satu wanita terinspiratif dan terkuat di Asia oleh Forbes dan lembaga terkemuka lainnya. Melalui bantuan pendidikan dan finansial, Ibu Veronica Falonda membawa dampak dan transformasi bagi pemuda di Indonesia. Without further ado, hai Ibu Veronica, selamat datang kembali, selamat datang untuk di Iksa Podcast hari ini. Thank you for having me. Bu, sebagai pelopor kewirausahaan yang very inspiring. Weird sauce. Ini Weird sauce ya? Lidah kelibet kalau ngomong kewirausahaan sosial gitu. Weird sauce, oke. Hal apa yang paling berarti untuk Bu Veronica dalam kehidupan? Melihat perubahan. Melihat perubahan. Iya, karena I think it's addicting. Addicting good. Karena ketika kita berbuat sesuatu dan melihat ada transformasi yang terjadi, itu sih paling asik gitu. Dan makanya kita nggak boleh detach ya dari objek atau dari orang yang kita layani gitu. Jadi memang sesekali ya memang harus turun berusukan istilahnya gitu kan, untuk bicara dengan mereka, untuk tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita pikir mereka butuhkan. Beda banget tuh hasilnya, dan I think that's very heartwarming. Itu kayak oh my gosh, dan selalu jadi banyak yang kita bisa syukuri ya dalam hidup ini, dan I think karena kita bersyukur kita jadi lebih happy kan. That's the formula, no? Wow, that is very humbling, Bu Vera. How do you do the things that you do? Oh, I got team, of course. Timnya yang juga orang-orang yang memang terpanggil ya untuk melayani gitu. Dan zaman dulu waktu YCAP pertama mungkin hampir 24 tahun yang lalu, ya mungkin yang mau melayani aja titik gitu ya. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, dengan digital transformasi yang terjadi, ini kalau social economy dari 2.0 ke 4.0 sekarang gitu ya, kita bicara tentang bagaimana kita melakukan kebaikan ya kan, secara sustainable, secara berkesinambungan. That's key number one ya kan. Jadi kita butuh orang-orang yang bukan cuma terpanggil punya hati, tapi punya kompetensi, punya kapabilitas, punya karakter, bertiga sih itu. Itu yang menjadi tim inti dan yang memang hati memang ya. Itu kalau nggak berangkat dari hati memang susah untuk bertahan. Itu, dan itu yang memang menjadi sebagai leaders ya, itu yang kita harus tumbuhkan terus gitu. Dan memang sekarang sih officially aku udah yang paling tua sih di sini. Dan yang lain-lain di bawah aku mau bangun pasukan yang masih fresh grad bahkan ya. Kalau bisa sih memang selalu harus rejuvenasi ya. Harus regenerasi ya Bu. Iya, bukan karena apa-apa, bukan karena memang of course the next gen is the next gen gitu, tapi relevansi dari kita membawa program ke bawah, energi lagi ya. Energi kita juga kayaknya udah certain age, kita melihat beberapa mereka yang sudah di sini juga biasanya lebih comfort ya, udah comfort dan lebih susah meninggalkan comfort zone. Dan itu yang sebenarnya complacency itu kan musuh progress ya. Apa tuh complacent itu apa ya? Apa sih complacent? Coba. Bukan complacent tuh kayak merasa udah nyaman, udah tenang, udah comfort, itu. Nggak mau berubah gitu enemies, itu musuh nomor satu dari progress gitu. Dan saya pikir kita kalau tetap mau progressing, kita tetap mau maju, kita tetap mau baik dalam pelayanan kita, dan bukan saja doing good, but doing good well, ya kan?
doing good well itu kan artinya sustainability, ada napas panjang gitu kan. Makanya tim baru ini harus terus lahir gitu. Dan salah satunya adalah key-nya di regenerasi. Iya, regenerasi, dan I think that's the biggest challenge of leaders, any leaders kalau menjadi pemimpin ya itu me-instill that values, ya kan? Values kan kita kalau di YCAP ini ada values-nya. I serve. Kan integrity, S-nya service, ya kan, dan lain sebagainya, ada excellence, ada yang lain-lain itu. Tapi itu core value yang memang harus di-enkulturisasi gitu, harus dijadiin culture. Nah Jadi itu DNA that's the gitu ya? hardest part untuk any leaders gitu. Tapi makanya kita kan bersusun ya. Iya. Jadi dari saya ke inner circle aku, kita bilang konstelasi kan, constellation of leaders, yang my inner circle lah gitu kan. Di mereka juga leaders in their own inner circles. Ya kan, jadi emang bersusun gitu modelnya. Dan ini yang baru induce dan mulai dari introduksi mungkin ya kalau yang baru join, induce dan mengkulturisasi itu values. Mirip Karena dong dengan valuesnya Iksa, Bu. Jadi I trust. Yes. Emang ada contekan kan? Jadi Bu Veronica sebagai founder dari YCAP dan juga sebagai salah satu pendiri dari Iksa, why do you want to do that? Kenapa mau melakukan itu dan kenapa Bu Vera melihat bahwa ini adalah hal yang relevan? I think I see opportunity pertama, dan yang kedua memang accountability itu penting ya. Penting banget, bukan penting, pakai banget gitu ya. Dan itu untuk kebertahanan kita gitu, ya kan, untuk keberlangsungan sebuah organisasi ya perlu accountability, transparansi gitu. Kalau di dunia non-profit saja atau sekarang istilahnya SPOs ya, social purpose organization, perlu transparansi, apalagi ya kan yang Kristen atau membawa panji-panji Tuhan gitu ya, itu kan harus banget transparan, accountable, dan bisa sustainable, sehingga kedepannya sustainable. Transparan, akuntabel, dan sustainable. Let's watch that in the next episode. Terima kasih Bu Vera.